Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Sekarang Bang Toha mau menuju ke Pekan. Perbedaan Ramadan di Malaysia dengan di Indonesia. Karena ada yang berkomentar, sahabat daripada Malaysia, Bang, apakah benar kalau Ramadan di Indonesia orang makan bila-bila di kedai makan itu biasa saja? Dan apakah tidak ada pejabat agama yang akan menangkapnya? Beda sahabatku semua antara aturan bulan puasa di Malaysia dengan Indonesia. Kalau untuk di Indonesia, di kampung-kampung seperti ini itu tidak ada kedai makan yang buka. Tapi kalau di kota besar mungkin ada, sebab kota besar jumlah penduduk juga sangat banyak. Tapi berbeda dengan di kampung, yang dimana kalau di kampung ini orang-orangnya lebih ke berpegang agama ya, jadi lebih berpegang agama yang kuat, sehingga di sini untuk kedai makan memang semuanya tutup kecuali pasar pagi atau pasar tradisionalnya. Sebab kalau di sini warga kampung berbelanja di pasar tradisional. Beda dengan di Malaysia yang dimana ada pasar raya, ada kedai runcit. Kedai runcit pun Indonesia dengan Malaysia berbeda sahabatku semua. Kalau kedai runcit di Indonesia itu hanya jual barang-barang kering ya, jadi tidak menjual ikan, ayam seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia kan menjual ikan, ayam. Jadi senang apabila misal kata kita malam-malam berbelanja, nak teringin makan daging, nak teringin makan ayam, bisa datang ke kedai runcit. Tapi kalau di sini misal kata kita ingin memasak daging atau ayam, harus berbelanja pagi. Jadi pasar di sini bukanya itu dari mulai pukul 6 hingga sampai pukul 11 atau pukul 12. Oke sahabat semua, Bang Toha akan melanjutkan perjalanan ke Pekan. Jadi apakah di Pekan ada warung yang buka? Saya rasa kalau di Pekan di sini memang tidak ada sahabatku semua. Sebab di sini rata-rata mayoritas semuanya Islam. Jadi ada sih yang Cina yang tidak beragama Islam, tapi cuma sedikit saja. Dan lebih-lebih di kawasan perkampungannya Bang Toha ini kawasan pondok pesantren. Oke, kita langsung lanjut ke Pekan. Seperti apa suasana menjelang Lebaran dan juga pasar tradisional yang ada di kampung Indonesia. Apakah ada warung yang buka? Kalau di Malaysia misal kata orang Melayu buka warung makan, kemudian ada yang makan, maka warungnya akan dikenakan denda, bahkan yang makan pun juga akan kena hukuman. Jadi memang aturan di Malaysia sangat kuat saat bulan Ramadan. Oke, kita langsung menuju ke Pekannya sahabatku semua. Seperti apa suasana Ramadan di Pekan Indonesia dan di kampungnya Bang Toha. Jadi video ini sebagai informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Oh ya, semalam Bang Toha juga tengok viral ya di media sosial yang dimana di Indonesia tengah rebutan minyak karena katanya stok minyak terbatas. Mungkin itu terjadi di beberapa daerah yang dimana mungkin aksesnya terbatas sahabat semua. Tapi kalau di sini rebutan minyak atau tidak, Bang Toha juga belum tahu. Sebab stasiun minyak di sini pun juga jarang sangat. Jadi kadang-kadang kalau Bang Toha beli minyak itu beli minyak di kampung ya, tidak pergi ke stasiun minyaknya. Kali ini Bang Toha langsung menuju ke Pekan Besar biar sahabat-sahabat juga tahu seperti apa suasana Ramadan di Pekan Besar yang ada di Indonesia. Langsung kita menuju ke lokasi. Kalau di kampung ini mayoritas kawasan pertanian sahabatku semua. Jadi ada pakcik-pakcik yang baru saja pulang daripada sawah. Kita menuju ke Pekan cukup besar, menemani sahabat-sahabat yang tengah libur kerja. Ini hari Sabtu ya. Kalau di Malaysia hari Sabtu biasanya cuti kerja. Dan nampaknya warga di sini baru saja panen padi dan sudah tanam balik. Untuk tahun ini memang curah hujan di Indonesia begitu sangat kuat. Tiap petang hujan terus. Untuk jalan di sini memang jalannya sebagian ada yang kurang bagus sahabat semua. Jadi beda dengan di Malaysia. Di Indonesia kadang-kadang saya juga heran ya. Heran kenapa jalan yang dimana sudah rusak
bertahun-tahun kalau tidak viral, untuk diperbarui itu agak sulit. Jadi perlu diviralkan dulu, baru nanti akan biasanya mendapat perhatian. Memang dari segi fasilitas jalan raya, Malaysia memang itu sangat luar biasa. Mungkin untuk orang Malaysia menganggap hal itu hal biasa, tapi bagi kami orang Indonesia yang merantau di Malaysia itu sangat kagum ya dengan fasilitas jalan raya yang ada di Malaysia. Jadi untuk kawan-kawan daripada Malaysia bersyukur karena dari segi fasilitas ya mohon maaf, memang Indonesia tertinggal sahabatku semua. Jadi untuk kawan-kawan daripada Indonesia, ini bukan tentang membandingkan ya. Tolong jangan hujat saya, apalagi nyuruh pindah saya ke Malaysia. Tanpa disuruh pindah pun Bang Toha sudah merantau bekerja di sana belasan tahun. Dan ketika saya berada di kampung, saya hanya menceritakan seperti apa suasana dan pengalaman selama saya merantau di Malaysia dan hal-hal yang baik dari sana. Saya ingin menceritakan supaya kita jadikan contoh. Jadi kalau di Malaysia itu nggak ada jalan-jalan seperti ini sahabatku semua. Semuanya bagus. Dari segi infrastruktur jalan raya saja kita sudah tertinggal. Apalagi sampah-sampah seperti ini ya, yang berserakan di tepi jalan. Ini memang kadang-kadang bukan orang kampung sini yang buang. Orang luar tiba-tiba langsung main buang campak macam itu. Apalagi ini jalan jauh dari kampung. Kalau di Malaysia hal-hal seperti itu nggak ada sahabatku semua. Nah, mentality tersebutlah yang perlu kita perbaiki. Salah satunya hal yang mendasar saja. Kita masih sering menganggap membuang sampah sembarangan itu dianggap hal sepele. Tapi kalau di negara tetangga, di Malaysia, hal-hal seperti itu hampir tidak ada. Videonya saya skip dulu sahabatku semua, karena perjalanan menuju Pekan ini agak lumayan jauh. Dan akhirnya kita sudah memasuki kawasan di Pekan. Nampaknya ini hari pasarnya, sebab ada orang yang bawa kambing. Biasanya kalau hari pasarnya di sini ada juga pasar hewannya sahabatku semua. Ada juga yang jualan basikal. Mungkin sahabat-sahabatku kalau melihat suasana pasar tradisional yang ada di Indonesia, serasa seperti kembali pada era zaman dulu ya. Jadi jualan basikal di tepi jalan seperti ini sahabatku semua. Kita menuju ke depan lagi. Dan di sini memang tidak diletak harga sahabatku semua. Siapa yang mau beli basikal, tawar menawar. Jadi sistemnya masih tawar menawar. Ini bengkel basikal pun masih ada. Dan seperti ini kalau hari pasarnya. Jadi di sini ada pasar hewannya sahabatku semua. Biasanya dari berbagai kampung membawa hewan ternaknya untuk dijual di pasar tradisional. Dan biasanya agak jam sahabatku semua. Dan kendaraan angkutannya seperti ini, pakai roda 3. Bunyi kon biasa di Indonesia ya. Nah seperti ini suasananya di pasar tradisional yang ada di Indonesia. Ini salah satu pasar yang cukup lumayan besar. Jadi di sini yang jualan kambing pun juga cukup sangat ramai. Bang Toha tidak bisa masuk ke dalam karena untuk parkirnya ini agak susah ya. Parkirnya agak susah. Dan di dalam sana jualan lembu. Dan di sebelahnya di sini juga ada pasar pusat perbelanjaannya.
Jadi jualannya itu di tepi-tepi jalan. Ada jualan baju bekas, kemudian jualan alat-alat pertanian, biasanya warga kalau beli baju raya juga di sini. Jadi tidak ada warung-warung yang buka seperti biasa sahabatku semua. Nah, kalau menjelang lebaran biasanya ramai sangat orang jualan baju, jualan kopiah. Dan kali ini Bang Toha juga akan menunjukkan pusat perbelanjaan pasar tradisionalnya. Kalau yang ini berada di luarannya sahabatku semua. Jadi kalau hari pasarnya memang lumayan ramai. Dan ini salah satu masjid di Pekan yang sangat megah. Hal biasa sahabatku semua di Indonesia jualan di tepi jalan seperti ini. Jadi normal. Mungkin kalau di Malaysia kan nggak normal, tapi di sini normal. Biasanya kan Bang Toha nge-vlog di pedesaan. Kali ini langsung pergi ke Pekannya. Jadi cukup lumayan jauh. Seperti apa suasana pasar tradisionalnya yang dimana cukup lumayan ramai sahabat semua. Jadi seperti ini suasana pasar yang ada di Pekan. Ada yang jualan itik. Jadi di sini Bang Toha akan masuk untuk melihat pusat perbelanjaannya seperti apa. Ada juga yang jualan buah-buahan, jualan tanaman buah-buahan. Tapi kalau untuk pusat perbelanjaan di sini nampaknya agak sepi, sahabat semua. Dan di sini masih ada kereta ya, atau kendaraan tradisional yang menggunakan tenaga kuda. Ini kalau di kampungnya Bang Toha namanya dokar. Dan biasanya akan menghantar warga kampung untuk pergi ke pasar ataupun balik ke rumah. Di sini becak juga masih menjadi salah satu transportasi tradisional. Dulunya di kayu ya, menggunakan tenaga manusia, tapi sekarang sudah beralih dengan motor. Ada juga yang jualan ubi kayu. Untuk suasana pasarnya lebih ramai pasar yang ada di pedesaan sahabat semua daripada di Pekan. Ada juga yang jualan kue muih raya sudah mulai. Dan baru kali ini Bang Toha masuk ke pasar tradisional yang ada di perkotaannya. Mungkin karena Bang Toha datang lambat ya, mungkin ramainya ini pagi ya, karena ini sudah pukul 10 atau pukul 11 tengah hari kalau waktu Malaysia. Jadi saya akan coba keliling. Jadi di sini kalau pagi-pagi jualan kue muih itu biasa sahabat semua. Kalau di pasar tradisional. Oh, yang ini tempat alat-alat rumah ya. Tidak begitu ramai suasana pasarnya. Kalau di daerah kampungnya yang pedesaan pukul 11 itu masih ramai. Tapi kalau di sini sudah agak sepi. Oh, sampai macet.
Di sini becaknya begitu sangat banyak sahabatku semua. Jadi seperti ini jualan di pasar tradisional yang ada di kampung Indonesia menjelang Lebaran. Oh, yang ini bagian area jualan buahnya. Oh, jam macet. Di sini untuk transportasi becaknya memang boleh dibilang terlampau banyak dibandingkan dengan di pasar-pasar lain. Ini ada ibu-ibu yang jualan sayur keliling. Nanti akan berkeliling di kampung. Sudah pukul 11 belum laku sahabatku semua. Padahal sayur-sayur tersebut merupakan salah satu sayur fresh yang dihasilkan daripada pertanian di sini. Cuma kalau di Indonesia untuk jualan sayur itu memang tidak begitu laku keras, padahal harganya juga masih dibilang sangat murah. Oke, kali ini Bang To akan menuju ke kampung nelayan tradisional. Jadi biar sahabat-sahabatku semua merasakan serasa diajak jalan-jalan di pekan ataupun di kampung. Kalau di kampung terus mungkin sahabatku bosan ya, sekali-kali kita pergi ke daerah kampung nelayannya. Di sini untuk parkir motor bayar 2.000 sahabatku semua. Bahkan ikan pun juga dijual. Seperti ini ya, jualan ikan. Dan tadi Bang Tahap motornya saya letak di ujung sana, entah bayar atau tidak, saya pun juga kurang tahu, tapi nampaknya mungkin bayar ya. Kenapa kalau harga ikan di kampungnya Bang Toha agak murah? Karena di sini dekat dengan kampung nelayan. Ikan masin pun di sini juga sangat murah sahabatku semua. Bahkan kalau di Malaysia harga ikan asin cukup sangat mahal. Bahkan dibandingkan dengan daging kadang-kadang lebih mahal ikan masin. Apalagi kalau ikan masin, ikan teri ya, atau ikan bilis. Jadi ada perbedaan nama, kalau di Malaysia disebut ikan bilis, di Indonesia disebut ikan teri. Tapi harga ikan teri di sini 1 kilonya sekitar 10 ringgitan, itu yang super. Tapi kalau di Malaysia harga ikan bilis biasanya mencapai 40 ringgit lebih, yang kualitas bagus. Karena di sini kebanyakan nelayannya cukup lumayan banyak sahabatku semua, sehingga harga ikan pun dibilang cukup murah. Tapi kalau musim angin ribut seperti ini, kurang lebih harganya juga agak mahal, karena banyak nelayan yang tidak pergi ke laut. Untuk makanan Indonesia dengan Malaysia sebenarnya ini hampir sama ya. Kalau di Indonesia ada terasi, di Malaysia ada belacan. Kalau di Malaysia ada budu, di Indonesia ada petis. Yang dimana petis ini kurang lebih hampir sama seperti budu. Jadi kondisi di kampung nelayan Indonesia yang dekat dengan kampungnya Bang Toha untuk saat ini kondisinya tengah angin ribut. Untuk cara membuat rumpon pun juga sama seperti di Malaysia. Jadi kalau di Malaysia bawa bambu, bawa pelepah pokok kelapa, di sini pun juga sama sahabatku semua. Dan ini nampaknya ada beberapa kapal yang tengah mengisi es. Dulu sebelum merantau ke Malaysia, biasanya Bang Toha juga sering ikut nelayan, yang dimana biasanya sampai 1 minggu, bahkan sampai 2 minggu. Dan Bang Toha akan tunjukkan aktivitas kehidupan nelayan Indonesia. Jadi di sini tidak ada warung makan yang buka sahabatku semua. Memang perbedaan di perkotaan dengan di perkampungan itu beda jauh.
Kalau di perkampungan lebih suasana religiusnya itu terasa, beda dengan di perkotaan yang dimana sudah bercampur-campur dengan bermacam-macam orang. Kalau di perkotaan sudah lain sahabatku semua. Kalau di kampung itu mayoritas memang 100% muslim, sehingga religiusnya lebih terasa. Dan kali ini Bang Toha isi minyak. Dan untuk isi minyak di sini cukup beratur, tapi tidak beratur panjang dan juga tidak berebut seperti viral di media sosial. Namun di beberapa daerah di Indonesia ada yang mengalami hal seperti itu, yaitu berebut minyak, takut tidak dapat minyak. Karena mungkin terkendala beberapa akses jalan juga bisa sahabatku semua. Sebab kalau Bang Toha ini kan berada di Pulau Jawa, sehingga bab soal minyak alhamdulillah di sini tidak pernah langka. Tapi katanya minyak sekejap lagi akan naik harga. Kalau di Indonesia harga minyaknya itu lebih murah di Malaysia. Mungkin bagi sahabat daripada Malaysia, harga minyak di Malaysia dianggap hal biasa. Tapi kalau di Indonesia sahabatku semua, harganya itu mahal, kemudian kualitinya itu juga bagus di Malaysia. Kalau di sini RON 90 yang disubsidi. Kalau di Malaysia kan RON 95. Itu pun di sini harganya mahal, beda dengan harga di Malaysia. Di sini pembuatan kapalnya masih sangat secara tradisional sahabatku semua. Jadi biasanya masa proses pembuatan kapal ini memakan waktu sekitar 4 bulanan dan biasanya akan dijadikan sebagai kapal nelayan. Nah, jadi seperti ini suasana di Pekan yang ada di kampungnya Bang Toha. Dan di daerah di sini merupakan salah satu pusat pembuatan kapal secara tradisional. Jadi masih mengekalkan pembuatan cara pada zaman dahulu. Dan di sini hampir 20 kilo Bang Toha berjalan tidak menemukan warung-warung makan yang buka sahabat semua. Jadi seperti ini kondisinya kalau di kampung nelayan. Ini merupakan salah satu kampung yang cukup besar sahabatku semua dan berada di Pekan. Jadi kalau di kampung-kampung itu memang hampir sama suasananya seperti di Malaysia juga saat bulan Ramadan. Jadi tidak ada warung-warung makan yang buka, dan biasanya kalau buka pun nanti biasanya sekitar pukul 3 atau pukul 4. Jadi orang cari takjil ya, atau ngabuburit kalau di Indonesia bahasanya. Dan seperti ini kampung nelayan di sini nampaknya sudah ada yang mulai berangkat untuk melaut. Untuk cara isi es batunya pun di sini juga masih menggunakan cara manual. Oke sahabat semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua serta hiburan suasana Ramadan yang ada di kampung halamannya Bang Toha. Inilah perbedaannya dengan di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.